Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam kelas 6. Kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama yang lalu kita belajar tentang surah Al-Kafirun. Pada pelajaran yang kedua ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Ketika bumi berhenti berputar. Pertama nanti kita akan ketahui makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Yang kedua, macam-macam hari akhir. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, dan hikmah beriman terhadap hari akhir. Coba perhatikan anak-anakku sekalian gambar ini. Gambar ini yang pertama terjadi gempa bumi. Banyak terjadi banjir, terjadi kekacauan, huru-hara, kebakaran dan sebagainya. Ini gempa bumi yang menyebabkan tanah retak. Semua ini adalah gambar yang menunjukkan tanda-tanda hari akhir. Selanjutnya, ketika gunung memuntahkan awan panas. Maksudnya ini banyak terjadi gempa bumi. Ini diantara tanda-tanda hari akhir. Dan peristiwa hari akhir itu terjadi, maka seluruh alam semesta ini akan hancur. Sekarang kita pindah makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah anak-anakku sekalian, atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Itulah hari akhir. Jadi dunia ini tidak abadi, fana, nanti akan hancur digantikan dengan alam alam akhirat. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Atau bisa juga kita sebut hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini, di alam semesta. Hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Nah, selanjutnya hari akhir banyak disebutkan atau diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya pada surah Al-Qari'ah. Nah, ini nanti anak-anakku sekalian bisa baca dengan artinya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Hari kiamat. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dan seterusnya. Nanti anak-anakku sekalian baca sendiri di bukunya, halaman yang ke-16. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Hari akhir terbagi dua. Atau hari kiamat, hari akhir itu disebut juga hari kiamat, terbagi dua. Yang pertama, namanya kiamat sugra atau kiamat kecil. Yang kedua, namanya kiamat kubra atau kiamat besar. Selanjutnya, dalam Al-Quran juga surah Az-Zalzalah menceritakan tentang kejadian hari akhir ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tanda-tanda hari akhir. Tadi hari akhir terbagi dua. Dan kedua pembagian hari akhir itu memiliki tanda masing-masing. Di sini disebutkan keseluruhan. Tanda kiamat sugra, seperti tadi banyak terjadi gempa bumi, ilmu agama tidak dianggap penting, malaikat atau maksiat makin merajalela, orang tidak malu-malu lagi bermaksiat, banyak peperangan dan kerusuhan, kemudian minuman keras merajalela, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini nanti anak-anak sekalian baca tanda-tanda hari akhir dan hafalkan tanda-tanda hari akhir. Kemudian tanda kiamat kubra, kiamat besar. Tandanya itu matahari terbit dari arah barat dan terbenam di timur. Selama ini matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Nanti kalau hari akhir itu sudah sangat dekat, maka matahari ini terbalik.
dia akan terbit dari barat dan terbenam di timur. Jadi kiamat kecil itu maksudnya hari kiamat itu sudah hampir terjadi. Kalau kiamat kubra adalah hari kiamat itu sudah sangat dekat waktunya akan terjadi. Itulah anak-anakku sekalian beberapa tanda kiamat sugra dan kiamat kubra. Saya ulangi, kiamat sugra tanda-tandanya atau kiamat kecil tanda-tandanya banyak ulama telah meninggal dunia. Artinya ilmu sudah diangkat oleh Allah. Yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting. Yang ketiga, kemaksiatan merajalela. Minuman keras merajalela. Selanjutnya, banyak terjadi gempa bumi. Banyak terjadi kekacauan. Dan lain sebagainya. Laki-laki menyerupai perempuan. Dan perempuan menyerupai laki-laki. Itu semua tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian tanda kiamat kubra atau kiamat besar adalah matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Turunnya Dajjal, hancurnya alam semesta, rusaknya Ka'bah. Itu semua tanda-tanda kiamat besar. Selanjutnya, hikmah mempercayai hari akhir. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya kita beriman terhadap hari akhir? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan karena kita yakin bahwa dunia ini hanya sementara dan kita akan hidup di akhirat. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan bagi orang yang banyak amalnya, amal kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau banyak dosanya, tidak sholat 5 waktu dan lain sebagainya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mau masuk surga atau masuk neraka? Tentu kita semua mau masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kita harus selalu mempersiapkan bekal berupa amal soleh sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian, yang ketiga, dengan beriman kepada hari akhir, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan narkoba, mencuri, berbohong, membantah sama orang tua. Itu kita akan hindari kalau kita beriman akan adanya hari akhir. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, ini yang penting anak-anakku sekalian. Sholat 5 waktu, jangan sekali-kali kita tinggalkan. Anak-anakku sekalian sudah kelas 6, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karenanya anak-anakku sekalian sudah wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikianlah beberapa hal yang kita pelajari tentang hari akhir ini. Yang pertama, saya simpulkan. Yang pertama, pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian yang kedua, pembagian hari akhir. Hari akhir terbagi dua, kiamat sugra, kiamat kecil, dan yang kedua, kiamat kubra. Tanda-tanda hari akhir, banyak terjadi gempa bumi, ilmu agama tidak dianggap penting, kejahatan merajalela, itu diantara tanda kiamat sugra. Tanda kiamat kubra atau kiamat besar, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di timur, turunnya Dajjal, hancurnya alam semesta, rusaknya Ka'bah. Itu diantara tanda kiamat kubra. Kemudian hikmah beriman terhadap hari akhir. Yang pertama, kita bertambah yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan baik di rumah maupun di sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, terutama sholat 5 waktu. Demikianlah anak-anakku sekalian pelajaran kita tentang iman kepada
hari akhir. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.